قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Melanjutkan kajian kita, kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita telah sampai pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-haditsu ats-tsalisu Arkanul Islam. Jadi hadis ketiga ini membahas tentang rukun-rukun Islam. Kata rukun ini sudah menjadi bahasa Indonesia yang diartikan sendi-sendi atau pondasi-pondasi al-Islam, ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibni Umar, ya, radhiyallahu anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Beliau bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, jadi ketika kita mengkaji hadis, maka kita sedang mendengari sabda-sabda atau perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya hadis ini akan menjadi pedoman kita, ya, yang tidak akan menyesatkan kita, yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu buniyal islamu ala khamsin, ya. Buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Jadi bangunan, jadi dalam hadis ini Islam itu diumpamakan seperti bangunan, ya. Maka tiang-tiang pokoknya itu ada 5, ya. Nah, kata Islam di sini merupakan bentuk masdar dari kata datang, hadir terus nih. Dari kata aslama yuslimu islaman, ya. Secara bahasa kata Islam itu artinya tunduk, patuh, ya. Al-id'an wal inqiyad. Jadi ketika kita berislam, maka kita berarti berpasrah, bertunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, secara syar'an Islam itu adalah kita tunduk, patuh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi lalu apa yang mendasari Islam itu sendiri? Hadis ini menjelaskan ada 5 hal yang mendasari atau menopang Islam itu sendiri. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba di sini merupakan gelaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan Allah menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghamba kepada Allah, maka kita menjadi mulia. Kenapa?
Coba kita bayangkan ketika kita, padahal kan dalam Islam ada ibadah salat di mana kita sujud. Sujud ini meletakkan kepala anggota yang paling mulia ke tempat yang paling hina. Tetapi ketika kita maka tidak dilarang kita sujud, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah. Maka kita dilarang sujud kecuali kepada Allah. Karena kalau sujud kepada selain Allah berarti kita telah menghinakan diri kita. Nah, ketika kita menghinakan diri kita kepada Allah, maka kita menjadi mulia. Kenapa? Karena kita bersandar kepada yang maha mulia. Jadi sujudnya tadi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abduhu wa rasuluhu. Dan ketika kita ini ya menghamba, mengabdi kepada Allah, maka kita mulia. Demikian juga ketika kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi akramir rusli kunna akramal umami. Dalam Burda dikatakan, dengan sebab Nabi akramir rusuli, dengan Nabi ini adalah semulia-mulia Rasul, semulia-mulia utusan, kunna akramal umami, maka kita pun menjadi umat yang termulia. Kita tidak minta, tetapi Allah menganugerahkan kita nikmat luar biasa menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadati an la ilaha illallah. Tidak. Nah, ini harus kita yakini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada, la ilaha illallah, la raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Jadi kita tidak perlu khawatir. Karena Allah Subhanahu, nah ini keyakinan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Binatang melata saja sudah dapat jaminan dari Allah, apalagi kita. Dan rezeki itu tidak pernah ketukar. Nah, kalau kita punya keyakinan ini, maka kita akan tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita ingat kepada Allah, la ilaha illallah, raziqa illallah, mughniya illallah, tidak ada maha yang maha mengayakan kepada kecuali Allah, maka kita akan tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Abduhu wa rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi utusan yang menyampaikan ajaran, menyampaikan agama Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tidak sempurna, kita tidak bisa dipisahkan Allah saja tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menyampaikan ajaran Islam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang kita lakukan nih ya berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nih dalam kondisi malam ini itu kan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah tidak diutus, maka tidak ada acara-acara begini. Maka semuanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa tadi? Rukun yang pertama adalah syahadah, kesaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keyakinan ini harus kita bangun. Sejak kapan? Sejak dini. Sahabat kecil, belia maksudnya, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, antara mereka Nabi SAW mengatakan, u'allimuka bikalimat, aku akan mengajari. Jadi waktu itu masih belia, ya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud masih muda. Apa kata Rasulullah SAW? Allah, lau anna jin dan manusia ijtama'u, mereka sepakat, jin manusia semuanya, anggap ada 2 miliar jin dan manusia, bukan hanya manusia, jin dan manusia. Qul la ijtama'atil insu wal jin. Ini gak gampang-gampang semuanya. Dan ini tauhid, penanaman ini kapan? Usia belia, masih anak-anak, bocah. Yanfa'uka bi syai'in, mereka ini sepakat apa? Yanfa'uka bi syai'in, memberi manfaat kepadamu. Ya.
Maka apa yang terjadi? Sepakat ini. Anggap nih pilkada. Yang pemilihnya misalnya 1000. Yang milih nih 1000 orang, sudah nggak ada. Anggap dua paslon, yang milih 1000 ya. Maka pasangan yang satu ini 0. Yanfa'uka bisyai'in. Ingin mengangkat jadi bupati, jadi gubernur. Maka apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, la yanfa'uka bisyai'in. Tidak akan terjadi. Tidak akan terpilih. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Kecuali itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dituliskan. Sebaliknya, sepakat yadurruka bisyai'in, akan mencelakakanmu. Maka bisakah terjadi? Tidak. Kalau Allah bilang tidak, maka tidak akan terjadi. La yanfa'uka bisyai'in illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Kecuali memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan. Berat ini. Kita kadang lawan hantu aja takutan. Malam-malam sendiri. Ya, ini masalah. La ilaha illallah. Ada cerita. Tadi sambil jalan mendengar lagi cerita ini. Cerita tentang takdir. Tapi kayaknya ceritanya ini bohong, tapi bisa kita ambil ya tibarnya. Jadi ada orang yang memang ditetapkan Allah, ditentukan Allah, takdirnya ini matinya makan buaya. Nah, akhirnya orang ini mencari tempat yang sekiranya tidak akan bertemu dengan buaya. Maka dia tinggal di gunung. Kan nggak mungkin buaya. Bertanilah, tani, cangkul, habis itu kena cangkul, kepalanya kena cangkul, akhirnya mati. Nah, maka tadi takdirnya dimakan buaya. Setelah diperiksa, ternyata cangkulnya cap krokodil. Nah, krokodil. Cangkulnya cap buaya. Ini cerita saja bahwasanya dimanapun ya, kematian itu qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kita lari takut itu fa innahu mulaqikum. Dia akan mengejar kalian. Sama halnya rezeki, dia akan mengejar kita. Kalau memang itu rezeki kita, enggak kemana. Cuma kan kita kadang kurang yakin. Nah, maka la ilaha illallah, maka jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka yakini. Ya. La ilaha illallah yang pertama syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua wa iqamis salati. Wa iqamis salati. Bahasanya bukan salat tapi mendirikan salat. Ya. Artinya apa? Ai ada iha fi waqtiha wa bi arkaniha wa syara'itiha. Nah, ini juga harus kita pikirkan. Bagaimana salat ini memang menjadikan kita pribadi yang dikehendaki oleh salat itu sendiri. Dalam ayat dijelaskan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ayat ini tidak salah. Jadi kitalah yang harus aktif menjadikan salat kita itu mampu ada pengaruhnya, ada konsekuensi dari salat itu, sehingga kita mampu mencegah, tercegah, punya imun dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Banyak orang yang salat tapi ternyata maksiat jalan terus, STMJ, salat terus maksiat jalan katanya. Ada masalah apa? Ya, salatnya yang belum benar. Dan ini sebenarnya sudah diisyaratkan, sudah ditegaskan Nabi lama. Jadi ulun dulu pernah ditanya waktu haji tahun sekitar 2002 mungkin. Nah, waktu itu ada mahasiswi dari Jepang, orang Indonesia kuliah di Jepang. Dia bertanya, mumpung ada ustadz ini katanya, bertanya waktu itu ulun haji dari Mesir. Jadi kesimpulannya adiknya ini setelah kuliah di Australia, sekolah waktu itu di Australia, pulang, nah disuruh salat sama iyangnya nggak mau. Pertanyaan sederhana, buat apa salat itu? Nah,
Pertanyaan ini sampai sekarang masih, sampai ulun pernah menulis di sebuah media di Kalimantan, berusaha menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan sederhana ini, bahasa Banjarnya segenap pegarang salat itu. Nah, jawaban pertanyaan ini seharusnya menguatkan kita. Ketika kita tahu fungsinya, ketika kita tahu duit itu, maka kita akan nyari duit. Kenapa? Karena menurut kita duit itu segala-galanya. Beli mobil, beli rumah, istri, mau duit. Maka kita akan mencari duit itu dengan semaksimal mungkin. Nah, ketika kita paham sholat, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, pertanyaan ini terus mudah-mudahan mendapatkan jawaban. Beberapa tahun lalu saya melihat tayangan di sebuah acara yang dipandu oleh hostnya Ahmad Sukiri. Jadi beliau ada tayangan judulnya Arihna biha ya Bilal. Ini bedanya. Arihna biha ya Bilal. Bilal ini penggalan hadis Nabi. Arihna biha ya Bilal. Kita istirahat dulu Bilal. Dengan apa istirahatnya? Dengan salat. Refreshing dulu kita. Dengan apa? Dengan salat. Kalau kita qad qamatis salatu qad qamatis salah, lapah lagi kayaknya gan sembahyang. Ini sudah beda kan? Kalau Nabi lapah, semakin lapah, istirahatnya dengan apa? Dengan sholat, biar fit lagi. Kalau kita kayaknya kan sebentar istirahat dulu. Nah, ini bedanya ya. Nah, maka ketika itu ada tayangan di mana diuji coba di London, yang seorang dokternya ini non muslim, maka diperiksalah otak ini, diperiksa dulu. Yang pertama diperiksa, ada dipasang macam-macam gitu. Jadi dipoto, pakai X-ray itu dipoto kondisi otak kita ketika tidak sholat. Sudah dapat satu gambar, masukkan. Kemudian dipoto lagi kondisi otak, foto otak ketika sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malam ini malam Senin. Sami Allahu liman hamidah. Nasruddin Ustaz. Allahu Akbar. Arba'in. Jadi sambil mikir nih salat nih sana mahayabang kalau bahasa Banjar sana kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kurang khusyuk lah atau tidak khusyuk. Diambil lagi foto yang kedua. Udah, sudah dapat 2 foto. Maka diambillah foto yang ketiga. Hostnya nih Ahmad Sukairi. Foto yang ketiga nih berusaha khusyuk. Berkhusyuk itu ya kata Imam Syafi'i, di antara tips untuk khusyuk itu adalah memahami bacaan. Nah, ini juga jadi masalah. Kenapa kita tidak khusyuk? Ya karena kita tidak paham. Salat tadi nggak paham buat apa gitu. Sehingga berat. Nah, Nabi sangat paham, ringan Nabi salatnya. Sampai zalamtu sunnataman ahya dzalama ila anishtaqat qadamahu durra min warami. Sampai bengkak Nabi ini salat. Al-Baqarah selesai. Kalau kita Al-Baqarah jangankan bahasa sajadah aja sudah banyak batuk sudah. Nah, ini beda. Ini karena Nabi paham. Kalau kita kan belum paham. Nah, mudah-mudahan kita diberi kepahaman. Akhirnya ada 3 gambar. 1 gambar sebelum salat, 2 gambar setelah salat tapi salat yang tidak khusyuk. Yang ketiga, salat yang berusaha khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Maka ketika salat itu kan sebenarnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Gambar 3 ini, maka apa yang terjadi? Maka gambar 1 dan 2 sama. Hampir tidak ada perubahan. Nah, gambar ketiga ini yang menyatakan dia membaca hasil foto tadi. Dokternya ini non muslim. Dia bilang begini, di foto yang ketiga ini otak itu seakan-akan sedang beristirahat, sedang bersandar kepada satu kekuatan. Bahasa dia, karena dia mungkin belum terlalu mengenal salat, dia bilang seperti bermeditasi, seperti ada kekuatan saat itu. Pokoknya beda gambarnya, ini kan ilmiah nih berarti 1, 2 sama 3. Ini apa nih? Hasil ini apa? Hasil ini adalah ketika di zaman Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat. Hadis ini temanya al-musi'i salatahu, seorang sahabat yang salatnya keliru.
Jadi kalau masalah salat keliru zaman sahabat sudah ada. Nah, apa yang terjadi ketika berduduk-duduk begini? Datanglah sahabat, salat dia, Allahu Akbar. Kemudian datang kepada Nabi. Kata Nabi, irja' wa salli fa innaka lam tusalli. Ulangi, kembali. Anda belum salat. Udah salat lagi, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Datang kepada Nabi lagi, kata Nabi, irja' wa salli fa innaka lam tusalli. Ulangi, Anda belum salat Anda belum benar. Ini sambil mikir, kenapa pulang yang salah ini? Assalamualaikum warahmatullahi. Datang kepada Nabi, kata Nabi, irja' wa salli. Kata Nabi, la. Pokoknya Nabi ulun bisanya salatnya begini. Ajari aku salat. Lalu Nabi ajarkan salat, di antaranya tumakninah. Ya, hatta tatma'inna raki'an hatta tatma'in. Jadi tumakninah itu as-sukunu ba'da harakah. Jadi ketika Allahu Akbar, diam dulu. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi Allahu Akbar sudah rata ruku. Makanya kan beda nih. Allahu Akbar. Ruku dulu, stop dulu. Jangan Allahu Akbar subhanallah. Ini sukun ba'da harakah. Ini masih ingat dulu, guru sekumpul yang bilang tumakni itu apa? As-sukunu ba'da harakah. Diam setelah gerak. Allahu Akbar. Diam dulu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, as-sukunu ba'da harakah. Nah, maka salat inilah yang mempunyai kekuatan. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Coba sederhana aja. Coba nih. Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Maka yang lain kecil sudah. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki. Larut kita. Kita tuh kalau kita baca. Saya pernah menghabiskan ketika cinta bertasbih kalau tidak salah. Itu hanya beberapa jam. Malam ketika di Mesir hanya beberapa jam. Kenapa? Karena senang, kita larut dalam cerita itu. Sama halnya ketika salat, Allahu Akbar, salati wa nusuki. Ini kan sebenarnya kita merasakan salat itu jadi beban, padahal salat itu kan sebenarnya mengurangi beban kita. Nah, yang menjadi catatan kita yang paling penting adalah maka yang pertama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian akhirat soal yang pertama adalah tentang salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertanyaan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Kalau ini beres, yuhasabu hisaban yasira, langsung. Kalau enggak beres, yang lain. Nah, ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Salat ini, bagaimana salat ini punya kekuatan, punya potensi untuk memperbaiki diri kita. Nah, jadi ini harus kita pikirkan baik-baik ya. Jadi maka dalam kesempatan kali ini mari kita bersama-sama melakukan evaluasi diri. Apa nih salat kita? Karena kalau udah salat yang lain ini, maka cobalah kita nih yakin dengan yang pertama tadi, syahadati alla ilaha illallah. Jelas Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hafal kita ayatnya. Siapa yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, salat diperbaiki, maksiat dijauhi, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar, solusi terhadap permasalahan. Cobalah kita tunduk saja, patuh sajalah dengan arahan Allah nih. Oh, gimana problem permasalahan kita ini? Ayo kita bertakwa. Di tingkat pribadi, bahkan di tingkat yang lebih besar, kabupaten, kota, provinsi. Jelas ayat mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi kalau kita hendak rakyatnya sejahtera, cobalah solusi rabbani ini. Sekiranya ahlal qura, penduduk suatu kampung, suatu komunitas ya, amanu, beriman, mudah-mudahan kita beriman, wattaqau, bertakwa. Nah, ini cobalah kita jadikan Pasir ini, Kalimantan ini bertakwa. Kita jadikan umat kita ini umat yang takut kepada Allah. Apa yang terjadi? La fatahna. Allah ini kan enggak mustahil, Allah ini hoax, enggak mungkin, pasti benar. Apa kata Allah? La fatahna, pasti akan kami bukakan. Kami loh kata Allah bukakan barakat, keberkahan apa? Ziyadatul khairil ilahi, penambahan kebaikan dari Allah. Batu bara akan
Ini dari mana? Keberkahannya dari mana? Barakatim minas sama'i wal ard. Langit dan bumi. Cobalah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Duit, masalah ekonomi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami akan berikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Itu jelas. Bismillah, kita bertakwa kepada Allah. Nah, maka salah satu jalan takwa ini bagaimana salat kita lakukan dengan baik. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashu'un. Jadi pada pembahasan kita lanjutkan pada pembahasan ar-ruknus tsalits itaiz zakah. Jadi kita hari ini mempelajari tentang syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bagaimana keyakinan kita, mengukuhkan keyakinan kita kepada Allah. Ar-Raziq huwallah, yang maha memberi rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha memberi ilmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memegang hati kita ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Demikian juga. Kemudian yang kedua adalah salat. Bagaimana salat ini menjadi fokus kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita untuk memahami sesuatu perlu bimtek, sehari, 2 hari, seminggu. Nah, cobalah untuk salat ini kita konsentrasikan, kita fokuskan. Karena inilah yang akan menentukan. Inilah yang akan ditanya. Soal pertama itu adalah salat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin mengokohkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mencintai Rasulullah SAW, dan semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pesalat-pesalat yang khusyuk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.